Haleluya. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa kembali beribadah walaupun secara online. Puji nama Tuhan, saya percaya sepanjang minggu ini Tuhan memberkati kita. Mari siapkan hati saudara, buka hatimu supaya lewat ibadah ini engkau mengalami jamahan Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama menyembah Tuhan dan firman Tuhan akan disampaikan oleh gembala pembina kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Kami sebagai pemimpin rohani, sebagai gembala pun sangat mengasihi saudara. Kiranya kasih Kristus terus tinggal di dalam hati kita. Alami jamahan Tuhan. Haleluya. Mari tundukkan kepalamu sejenak. Kita bersaat teduh bersama-sama. Puji nama Tuhan. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Saya percaya semua kita sepanjang minggu ini mengalami kasih Tuhan. Yang mengalami kasih Tuhan katakan amin. Saudara, dimanapun kau mengikuti ibadah online hari ini, hari Minggu ini, mari kalau engkau beribadah dengan keluargamu, gak ada salahnya kasih salam, kasih semangat sama keluarga di rumah. Mungkin dengan anak-anak, ajak anak-anak juga bersama memuji menyembah Tuhan. Amin. Kalau sendirian juga gak apa-apa, percayalah ada Roh Kudus, ada malaikat Tuhan bersama-sama dengan saudara beribadah pagi hari ini, hari Minggu ini. Haleluya. Mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami serahkan ibadah minggu ini di hadapan-Mu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hari-hari ini kuasa-Mu yang tidak terbatas akan semakin Kau nyatakan di tengah-tengah kami, keluarga demi keluarga, pribadi-pribadi ya Tuhan. Kami percaya kami semua akan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan akan terus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami. Urapan-Mu turun atas kami. Lawatan-Mu terjadi. Waktu hati kami memuji menyembah. Waktu mulut kami bersorak-sorak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Marilah Roh Kudus, Kau menuntun ibadah kami ini dari awal sampai selesai nanti. Di dalam satu nama yang menyelamatkan kami, nama yang bangkit dari kematian, nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang siap beribadah mari sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan, saudara dikasihinya. Mari angkat tangan sama-sama kita menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami sembah Kau Yesus, kami memuji-Mu. Sama-sama naikkan pujian kita buat Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Angkat tanganmu, nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kami percaya Tuhan, Kau sedang bekerja hari-hari ini. Kau sedang menyatakan, mendemonstrasikan kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Oh, oh, kami percaya kemenangan terjadi di dalam hidup kami. Mari sekali lagi saudara angkat suaramu buat Tuhan, nyanyikan sama-sama. Bapakku datang menyembahmu, ku percaya kau, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perbuatanmu di dalam hidup kami. Tak usah ku takut, sama-sama katakan. Tak usah ku takut, sebab kau katakan dengan iman saudara. Tak usah ku, ya lebih lagi katakan dengan imanmu. Tak usah ku cemas, kau penghibur saat ku lemah. Kau kuatku, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Mari sama-sama kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya.
ajaib perbuatanmu. Oh, di hidupku. Saya mengajak lebih lagi, sekali lagi sama-sama nyanyi. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di dalam hidupku, di hidupku. Oh, Engkau hebat, Engkau dahsyat ya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja atas bangsa kami, atas umat-Mu, Yesus. Angkat tanganmu di hadapan sama Tuhan, sama-sama tinggi-tinggi saudara. Mari kita mengangkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan hari ini. Sungguh ini adalah hari yang ditentukan Tuhan bagi setiap kita untuk datang beribadah dengan takut dan hormat kepadanya. Sungguh ini adalah hari yang istimewa bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Angkat tanganmu, angkat hatimu, kuasanya dicurahkan. Ini adalah bayar ini adalah masyade. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau yang kami sembah. Haleluya. Oh, ini adalah masyade. Lawatan-Mu nyata di dalam setiap tempat di mana kami beribadah hari ini Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita kekuatannya, damai sejahteranya. Angkat hatimu kepadanya. Yes, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Jesus. Yes Lord, Jesus, hadir dimanapun umat-Mu ada. Kau menguatkan yang lemah, Kau menyembuhkan yang sakit, Kau menghiburkan yang sedang berduka. Oh, Engkau memeluk kami, anak-anak-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Hiaralah basyik, hinaralah yarala se. Haleluya. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan dan kehadirannya saudara. Saya mengajak sekali lagi, mari angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Yes Lord. Katakan kepadanya malam saat ini. Ku
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Angkat tanganmu saudara, kemenangan terjadi. Oh, yang percaya, mari angkat tangan sama-sama tinggi-tinggi katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Boleh sama-sama kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar doaku. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Haleluya, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, oh, oh. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin ada kemenangan yang besar. Kemenangan terjadi di. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Angkat tanganmu, katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi di kelepasan. Kelepasan terjadi. Sekali lagi kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Yang percaya mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang percaya sorakan haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah yang hidup. Haleluya. Lebih lagi sorakan haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah pemilik segala bumi ini ya Tuhan. Dan kami mau lebih lagi bersorak-sorak memuji nama-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sorakan haleluya. Mari saya ajak untuk semua kita boleh bangkit berdiri. Kita yang ada di rumah sama-sama kita nikmati pujian ini untuk Tuhan. Amin.
Karena segala langit dan bumi ini adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama menari buat Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri yang ada di rumah saudara, Bapak Ibu sekalian. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Katakan sama-sama. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud dihadap. Mari sama-sama sekali lagi kita katakan langit dan bumi. Dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Angkat tanganmu, katakan keagungannya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud dihadap. Mari sama-sama kita angkat tangan kita sekali lagi katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Sama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bertepuk tangan di rumah. Sorakan haleluya. Awal pujian dari awal katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Angkat tanganmu Bapak Ibu, katakan. Keagungannya mengatasi langit. Kita sujud menyembah Tuhan. Sujud di hadapannya. Bersama-sama kita goyangkan badan kita. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Dengan bangga katakan ku puji. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Mari kita lambaikan tangan kita sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Nikmati pujian ini Bapak Ibu. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh sekali katakan ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Katakan ku puji. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Haleluya. Lambaikan tangan katakan haleluya. Haleluya. Amin. Sekali lagi dong katakan haleluya. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang terbaik. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak memuji nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama lebih lagi tepuk tangan untuk Tuhan.
Sebab kita percaya Tuhan adalah benteng perlindungan kita, amin. Mari lebih lagi kita antusias. Sekalipun kita berada di rumah Bapak Ibu, kita tetap memuji menyembah Tuhan, amin. Oh, karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Katakan penyelamat yang bangkit dan hidup, penyelamat yang bangkit dan hidup. Are you ready, church? Sekali lagi lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Dahsyat berkuasa, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja. Bersorak, bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami bersyukur Tuhan, selamatkan jiwa kami. Sama-sama kita katakan, Kau Yesus, Kau Yesus batu penjuru, dari pula keselamatanku. Mari katakan, yang menang kalahkan maut, selamat yang bangkit dan hidup. Mari kita lambaikan tangan kita, katakan haleluya. Sekali lagi sama-sama kita angkat tangan kita. Kaulah Tuhan, Kau Raja, akan bersorak, sorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sebab Kau Juru Selamat kami ya Tuhan, Kau bangkit dan hidup ya Tuhan. Kita percaya kami Bapa, kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami bersyukur. Sama-sama katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus. Katakan tempat perlindungan, Yesus Tuhan, Yesus. Sekali lagi dong katakan, agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus. Katakan tempat perlindungan, gumuk pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus. Angkat tanganku, katakan bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan
haleluya. Dan berkata, begadang berkata, Sama-sama katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Tempat perlindungan. Rumah pertahanan kami ya Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Serahkan haleluya. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan sama-sama, saudara. Kita siapkan hati kita berfirman Tuhan hari ini. Saya mengajak kita bagi berdiri sekali lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sekali lagi saya mengajak lebih sungguh-sungguh, saudara, katakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberi kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari sekali lagi katakan Yesus memberi kemenangan. Yesus memberiku Shalom semuanya. Pada saat COVID-19 menjadi pandemi, kita harus bersiap-siap untuk memasuki krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat memicu krisis sosial. Sekarang kita mulai memasuki krisis ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Kita harus banyak berdoa agar krisis ini tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan krisis sosial. Pada tanggal 17 April 2020, SMRC, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, merilis survei yang dia dapatkan. Survei menunjukkan bahwa 67% rakyat Indonesia mengatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Sebanyak 24% mengatakan kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Dan hanya 5% mengatakan kondisi ekonominya lebih baik. Mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 77%, menganggap COVID-19 mengancam pemasukan atau penghasilan mereka.
Survei juga menyebutkan bahwa sekitar 25% warga atau 50 juta warga dewasa sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. 15% warga mengatakan bahwa tabungan mereka hanya cukup untuk beberapa minggu. Sedang 15% lainnya warga mengatakan bahwa tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk 1 minggu. Melalui hasil survei ini, kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi rakyat Indonesia dalam keadaan tidak baik. Sekali lagi kita harus banyak berdoa tentang hal ini. Dalam doa ini kita harus berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang sedang mencari ikan di Danau Galilea. 7 murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sedang berkumpul dalam keadaan tergoncang akibat kematian Tuhan Yesus. Mereka dalam keadaan ketakutan. Secara ekonomi, mereka juga tergoncang karena biasanya mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Galilea dan mencari ikan untuk kehidupan mereka. Pada saat itu, mereka sepakat untuk mencari ikan. Alkitab mengatakan bahwa semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka tambah frustasi. Tiba-tiba dari darat ada suara yang berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Dengan kesal mereka menjawab, "Tidak ada." Mereka semua tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, "Kalau begitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapat ikan." Perintah ini sebenarnya tidak masuk akal, karena alasan pertama, hari sudah siang. Mencari ikan di Danau Galilea harus malam hari. Alasan yang kedua, jarak perahu dengan pantai hanya sekitar 200 hasta, yaitu sekitar 90 meter. Jadi tempat itu adalah tempat yang relatif dangkal. Padahal biasanya ikan ada di tempat yang relatif dalam. Tetapi mereka taat kepada suara itu. Meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Setelah mereka melemparkan jala di sebelah kanan perahu, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Baru setelah itu mereka sadar bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap taat meskipun mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena mereka hidupnya intim dengan Tuhan Yesus.
pada masa kesesakan, biasanya tidak gampang untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, mereka tetap bisa membedakan bahwa ini suara Tuhan, meskipun samar-samar. Suara ini adalah suara yang sering dia dengar, yang memberi tuntunan, memberitahu apa yang harus dilakukan. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu mendengar suara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Garis bawahi ini. Ada 3 macam suara. Yang pertama, suara Tuhan. Yang kedua, suara hati kita. Yang ketiga, suara iblis. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu adalah suara Tuhan? Yaitu kalau kita hidupnya intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita, kita akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui bermacam-macam cara. Bisa secara audible, bisa melalui firman Tuhan, bisa melalui nubuatan, bisa melalui penglihatan, bisa melalui mimpi, bisa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik secara umum maupun yang ada di sekeliling kita, dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Sekali lagi saya katakan bahwa kita akan tahu kalau itu suara Tuhan, kalau hidup kita intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini merupakan kunci kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan dimulailah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada kita perkataan untuk diucapkan dan kemampuan untuk melakukannya. Roh Kudus bukan hanya memimpin dalam kehidupan pribadi orang percaya, tetapi juga memimpin gerejanya. Dalam kehidupan bergereja, Tuhan menuntun melalui pemimpin rohani, yaitu gembala jemaat. Kepada para pemimpin jemaat, Roh Kudus menuntun untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga gembala jemaat atau pemimpin rohani akan berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan memerintahkan kepada saya. Hal yang seperti inilah yang saya lakukan selama 32 tahun dalam pelayanan saya. Setiap bulan Tuhan memberikan tuntunan. Dan kebanyakan tuntunan yang Tuhan berikan kepada saya, pada mulanya saya tidak mengerti. Tetapi saya percaya. Karena saya percaya, saya perkatakan tuntunan itu. Saya melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Karena aku percaya,
maka aku berkata-kata. Kebanyakan juga tuntunan Tuhan sepertinya tidak masuk akal. Tidak bisa dimengerti. Seperti perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mendapatkan ikan tadi. Tetapi yang saya lakukan, meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak mengerti, saya tetap melakukannya. Begitu saya melakukannya, pengertian itu dibuka. Tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Pada awal tahun dengan tuntunan Tuhan, saya berkata bahwa tahun ini untuk mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang seperti biasanya, tetapi harus dengan cara Tuhan. Tuhan banyak memberikan ayat-ayat untuk menuntun kita mengenai hal itu. Di dalam Alkitab ada 2 kata supaya kita diberkati secara materi. Yang pertama, memberi. Yang kedua, menabur. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Banyak yang mempunyai pengertian, sekali lagi saya mau katakan, banyak yang mempunyai pengertian bahwa ayat-ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang kelebihan uang. Bukan orang yang berkekurangan. Tetapi saya mau katakan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga orang yang kekurangan uang. Garis bawahi. Pada waktu Tuhan Yesus melihat janda miskin yang mempersembahkan 2 peser ke dalam peti persembahan, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati janda miskin ini berlimpah, limpah, limpah. Amin. Pada waktu Tuhan menyuruh Elia datang kepada janda Sarfat untuk menghidupi Elia pada masa kekeringan, janda Sarfat ini hanya memiliki tepung dan minyak untuk membuat roti yang terakhir baginya dan anaknya. Tetapi justru Elia berkata, dan saya percaya ini dari Tuhan, bahwa jika janda Sarfat itu memberikan sebagian roti itu kepadanya, maka minyak dan tepung tidak akan berkurang sampai berakhirnya masa kekeringan. Saya percaya itu tidak mudah bagi janda Sarfat untuk melakukannya. Tetapi yang jelas, janda Sarfat ini percaya apa yang dikatakan oleh Elia. Dan ketika dia bertindak, terjadilah seperti yang dikatakan oleh Elia. Bahwa tepung dan minyak tidak berkurang sampai masa kekeringan itu selesai. Hal yang seperti inilah yang pernah saya alami. Saya menjadi seorang hamba Tuhan karena saya dipaksa oleh Tuhan.
Karena saya berkali-kali mendapatkan panggilan itu, tetapi saya menolaknya. Supaya saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, Tuhan membuat saya menjadi bangkrut dan ditambahi hutang. Saya juga pernah mengalami kondisi di mana saya bingung, besok mau makan apa ya? Mungkin hal seperti ini yang sedang banyak dialami oleh orang-orang dalam krisis ekonomi saat ini. Saya ingat pada waktu saya diizinkan Tuhan mulai bisa menabung. Pada suatu hari Pak Rahim, seorang pendoa syafaat yang sekarang sudah bersama Bapa di sorga, datang ke rumah saya. Ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Rahim, istri saya, Ibu Hermin, memanggil saya untuk masuk menemuinya. Saya masuk, dan dengan gemetar Ibu Hermin berkata bahwa dia mendapatkan penglihatan. Ini untuk pertama kali dalam hidupnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat sebuah angka di pintu lemari sebesar 30.000. Dan Tuhan berkata kepada Ibu Hermin bahwa dia disuruh untuk memberikan uang sebesar 30.000 kepada Pak Rahim. Saya berkata, kalau Tuhan yang suruh, ya berikan aja. Ibu Hermin menjawab, berikan gimana? Itu seluruh uang yang ada pada kita. Itu semuanya yang kita punya. Saya sempat tertegun. Kemudian kita berdua menangis di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kami akan taat Tuhan. Kami akan berikan uang ini kepada Pak Rahim. Ketika uang itu saya berikan kepada Pak Rahim, langsung dia buka amplopnya. Dan dia hitung bahwa jumlahnya 30.000. Dan ketika dia tahu bahwa jumlahnya 30.000, langsung dia menangis dengan keras. Ternyata sudah beberapa malam dia sujud kepada Tuhan di pelataran rumahnya, meminta uang kepada Tuhan sebesar 30.000 untuk membiayai 6 pendeta yang dari desa yang ada di rumahnya. Pada waktu itu saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok mintanya kepada saya ya Tuhan, yang uangnya pas-pasan dan kadang-kadang masih kekurangan, kenapa tidak minta kepada yang kaya? Tuhan hanya mengingatkan saya kisah tentang janda Sarfat tadi. Saya percaya, saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Salah satunya karena saya melakukan itu. Mari, hari-hari ini kita akan bersatu melawan COVID-19 dan menabur untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak. Karena itu, mari saudara-saudara yang sekarang mengalami dampak yang buruk dalam ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti yang Tuhan katakan kepada saya untuk menghardik COVID-19 dengan segala dampaknya. Mari
Saya akan ajak saudara sekarang untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Kita sedang berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Dengan melakukan itu, kita mendeklarasikan kemenangan. Puji Tuhan, sejak tanggal 16 April 2020 di Indonesia, angka kesembuhan pasien COVID-19 mulai melebihi dari angka kematian. Semakin hari, perbedaan angka kesembuhan dengan angka kematian semakin besar. Saya percaya ini merupakan penghiburan dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya mengajak saudara untuk masuk dalam puasa dari tanggal 10 April sampai dengan 28 Mei 2020. Saya mengajak saudara untuk menatap ke depan dengan berkata seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Aku percaya melalui semua peristiwa ini, aku akan makin serupa dengan gambar Yesus, yang berarti aku menjadi murid Tuhan Yesus. Ingat, goal kita sebagai orang Kristen adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus, yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi memberi keterangan Injil dan menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga yang merupakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di zaman now akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, kami hanya melihat hari-hari ini krisis ekonomi sudah melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mungkin ada banyak anak-anak-Mu yang kena dampak ini Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kunci supaya kami keluar dari masalah ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau anak-anak-Mu semua ini melakukan apa yang Kau suruh kepada kami hari ini, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan keluar dari krisis ekonomi ini. Mereka bukan hanya cukup, tapi malah mereka akan berkelimpahan di dalam segala hal. Terima hidup berkelimpahan. Terima kelimpahan. Terima. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya percaya firman Tuhan sudah kita dengar dan kita diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Baik, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, seperti firman Tuhan berkata, kalau kita menghadap Tuhan, jangan dengan tangan yang hampa, tapi terus bawa persembahan. Saudara, mari saya mengajak saudara yang sudah mempersiapkan persembahan, mungkin ada di QR Code atau di aplikasi handphone saudara, ambil handphonemu, sama-sama pegang, atau saudara sudah masuk dalam amplop, ambil amplop saudara, mari angkat tinggi-tinggi, kita deklarasikan bersama-sama di hadapan Tuhan persembahan kita hari ini. 1, 2, 3. Oleh darah Yesus, aku sudah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai dengan firman-Nya, Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.
Saudara, kami ingatkan kembali, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau saudara memberikan persembahan melalui QR Code gereja kita atau transfer rekening gereja kita, jangan lupa untuk men-screenshot bukti persembahan saudara atau memoto bukti transfer saudara, lalu kirimkan ke WA Center gereja kita. Saudara juga bisa langsung ke gereja. Hari Minggu kami ada di gereja sesuai dengan jam-jam ibadah kita, dan hari Senin sampai Jumat kami juga ada di gereja sesuai dengan jam kantor, jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, saya percaya dengan bersuka cita kita menabur ke rumah Tuhan. Mari saudara, sambil menabur kita memuji-muji Tuhan. Katakan dengan iman kita kepadanya. Haleluya, nyanyi sama-sama. Come on. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu, untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya, untuk selamanya. Sekali lagi dari awal sama-sama. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, amin. Tiada ku ragu untuk selamanya, untuk selamanya. Ayo sama-sama katakan, Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan ya Tuhan, kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Sekali lagi, Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran, kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Oh, bagi setiap orang yang percaya angkat tangan sama-sama katakan, bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya, berbanyak saudara yang tetap percaya akan janji firman Tuhan. Angkat tangan saudara, katakan, Tuhan Yesus, aku percaya janji-Mu, ya dan amin. Haleluya. Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa. Engkau sudah memimpin ibadah kami Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan buat jamahan-Mu. Terima kasih Bapa, kalau sampai dengan saat ini kami tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa, mari angkat tanganmu dimanapun kau berada. Tuhan, aku berdoa buat setiap umat-Mu yang saat ini mengangkat tangan di hadapan-Mu. Begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan yang dialami oleh umat-Mu akibat COVID-19 ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kekuatan mereka melalui semua ini. Aku berdoa, berikan jalan keluar buat setiap mereka. Mereka yang putus pekerjaan, Tuhan berikan mereka pekerjaan yang baru. Bahkan aku berdoa, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang saat ini kekurangan Tuhan makan dan minum, Engkaulah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan buat mereka. Engkau sanggup pakai setiap kami Tuhan, setiap orang untuk dapat menolong mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Aku berdoa kasih karunia-Mu Tuhan turun atas mereka berlimpah-limpah. Tolong kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah tertidur. Engkau senantiasa memandang kepada setiap kami. Orang yang berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih aku serahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Mereka yang masih bekerja, perlindungan-Mu sempurna atas setiap mereka. Ketika mereka bekerja, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Mereka yang bekerja dari rumah, hikmat Tuhan juga yang sungguh-sungguh menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari-hari ini aku berdoa, berikan hikmat, berikan ide kreativitas buat setiap umat-Mu. Sehingga mereka sanggup melewati situasi saat ini. Dan mereka menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan menerima berkat Tuhan. Dan kami terus Bapa melakukan aktivitas kami. Sekalipun kami ada di rumah. Penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Mari angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia. Damai sejahtera. Kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa berlimpah-limpah turun dalam kehidupan saudara. Terimalah berkatnya hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kuasa Roh Kudus memberkati saudara mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Haleluya. Shalom.